Bravo sepak bola. Kita bahas lagi prediksi setelah beberapa hari atau beberapa minggu gue absen di YouTube untuk buat prediksi karena faktor cedera gue yang kemarin ya baru sembuh dari sakit. Jadi gue akan coba berikan lagi prediksi dan kita akan bahas sepak bola di sini. Di sini kita akan bahas sama-sama ya squad rilis timnas Indonesia di dua match yang akan dimainkan di tanggal 20 dan 25 Maret ya untuk match lawan Australia dan Bahrain sebentar lagi. Kita akan bahas sama-sama di sini squad 27 pemain yang diumumkan oleh Patrick Kluivert. Dan kita akan bahas juga prediksi untuk dua match tersebut. Yang punya feelingnya nanti jangan lupa tinggalkan di kolom komentar dan tonton video sampai habis karena di sini gue akan coba berikan kuis tebak skor berhadiah. Kita mulai. Sebanyak 27 pemain telah dipanggil oleh Patrick Kluivert. Ada beberapa pemain-pemain yang langganan timnas tidak dipanggil. Contohnya aja seperti Asnawi ya. Asnawi Mangkualam tidak dipanggil di timnas Indonesia. Ada juga Witan Sulaiman, Yaakob Sayuri yang langganan timnas Indonesia di eranya STY. Dan ada Elkan Bagot juga tetap tidak dipanggil di eranya Patrick Kluivert ini. Kita bahas sama-sama skuad timnas asuhan Patrick Kluivert. Dari goalkeeper ada Martin Paes FC Dallas. Jadi sebenarnya kiper baru kita yaitu pemain Sampdoria itu ya, yang sudah disumpah untuk warga negara Indonesia tidak bisa main di match ini karena masih dalam proses. Jadi maybe untuk match selanjutnya nanti akan bisa bermain 3 pemain yang sudah dinaturalisasi oleh PSSI. Ya, jadi belum bisa dimasukkan di skuad Patrick Kluivert saat ini. Martin Paes masih berada di goalkeeper bersama dengan Nadia Wargawinata dari Borneo, Hernando Ari juga ya, itu goalkeeper di timnas Indonesia yang akan bermain di laga Australia, Bahrain juga. Di bagian belakang defender ada Jay Isnes dari Venezia, Mes Hilgers masih dipanggil. Mudah-mudahan bisa main dan tidak cedera di beberapa pertandingan nanti di Eredivisie. Ada Rizky Ridho juga ya, masih dipanggil oleh Patrick Kluivert. Ada Justin Hubner, Jordi Amat, Kevin Dix, Calvin Verdong dari Nijmegen. Ada Sandy Walsh juga dari Yokohama F Marinos. Ini luar biasa mainnya di Champions League kemarin. Ada Sepata Nama ya dari Casa Open Belgia. Ada Muhammad Ferrari juga pemain Persija. Arhan Pratama kembali dipanggil ya dari Bangkok United main di Liga Thailand. Nathan Joe dari Swansea dan Elian Reinders dari PEC Jole. Nah, adiknya Tijani Reinders pemain AC Milan kembali dipanggil dan mudah-mudahan bisa membuktikan kualitasnya nanti di laga melawan Australia dan Bahrain. Di midfielders ada Tom Hyatt masih jadi pilihan utama dari Patrick Kluivert. Ada Ivan Jenner juga dari FC Utrecht. Ada Marcelo Ferdinand dari Oxford United, Egy Maulana Fikri dipanggil dari Dewa United, dan Ricky Kambuaya kembali dipanggil. Ya, ini berkat perform yang luar biasa di Dewa United. Ricky Kambuaya, ada juga Egy Maulana Fikri dan Septian Bagaskara juga dipanggil ya dari Dewa United. Ini mengisi squad dari Patrick Kluivert untuk match Bahrain dan Australia. Di penyerang ada Rafael Strides dari Brisbane Roar dan Ragnar Oramatgon dari Dender dari Belgia, Ole Romani dari Oxford United, dan Septian Bagaskara dari Dewa United yang memikat perhatian dari Patrick Kluivert di beberapa pertandingan di Liga 1 dan dipanggil membela timnas Indonesia. Ramadan Sananta dipanggil dari Persis Solo dan Hoki Caraka dari PSS Sleman. Nah, itu dia 27 pemain yang akan diberangkatkan ke Sydney nantinya di match pertama melawan Australia. Pemain-pemain yang tidak dipanggil mungkin Asnawi lah yang disayangkan ya, harusnya masih bisa lah mengisi slot timnas Indonesia ya dengan permainannya juga yang masih bagus. Dan ada pemain dari PSM Makassar Yaakob Sayuri ya, sangat disayangkan tidak dipanggil. Menurut gua harusnya bisa ada sih namanya ya, dengan permainannya cukup bagus juga. Nah, itu dia mengenai skuad timnas Indonesia yang diumumkan oleh Patrick Kluivert di match ke-7 dan match ke-8 nanti, di match melawan Australia dan match melawan Bahrain. Nah, kita coba lihat klasemen sementara untuk grup A, B, dan C ya untuk ronde ketiga Piala Dunia Zona Asia. Di posisi pertama di grup A ada Iran. Nah, dengan koleksi 16 poin dan Uzbekistan berada di posisi kedua dengan 13 poin. Ini Uni Emirat Arab masih ada peluang juga untuk lolos otomatis nanti di posisi kedua dengan koleksi 10 poin dan Qatar di posisi keempat dengan 7 poin. Ya, Kyrgyzstan dan Korea Utara masih berada di papan bawah. Di grup B ada Korea Selatan ya dengan koleksi 14 poin dan Irak dengan koleksi 11 poin. Dan di posisi ketiga ada Yordania bersama dengan Oman dengan 6 poin. Kuwait dan Palestina berada di papan terbawah.
Di grup C, ya grup kita, di mana Jepang sudah dipastikan sebenarnya Jepang mau kalah berapapun nanti di match selanjutnya, ini sudah dipastikan akan lolos ke babak selanjutnya dan akan bermain di Amerika Serikat 2026. Jepang mengoleksi 16 poin di posisi pertama, Australia mengoleksi 7 poin, dan Indonesia berada di posisi ketiga teman-teman dengan koleksi 6 poin. Jadi selisihnya 1 poin dari Australia di posisi kedua, kemungkinan bisa menggeser Australia jika menang melawan Australia nanti di match ke-7 ya. Di posisi keempat ada Arab Saudi dengan koleksi poin yang sama ya, 6 poin juga, dan Bahrain dengan 6 poin, dan Tiongkok dengan 6 poin. Masih sangat ketat ya, sangat ketat untuk grup C. Jadi jika ada yang terpeleset ya harus siap-siap menerima risikonya. Jadi di match selanjutnya nanti, di match pertama kita akan bertemu dengan timnas Australia. Ini akan bermain away di tanggal 20 Maret, bentar lagi teman-teman ya. Di tanggal 25 nanti akan bertemu Bahrain di Stadion GBK. Dan persiapannya sangat jauh-jauh hari, mudah-mudahan rumput GBK semulus yang kita harapkan ya di match melawan Bahrain nantinya. Kita akan coba bahas prediksi ya dengan skuad 27 nama yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, dan tentunya dengan kepemimpinan yang barunya ya dengan Alex Pastoor dan Danny Lanjat. Kita lihat peran dari 3 pelatih top ini bisa mengangkat timnas Indonesia minimal berada di posisi kedua. Untuk match melawan Australia, ya aja kita bahas pertemuan pertama di mana kita berhasil mengimbangi Australia tanpa gol 0-0 di Stadion GBK. Yang menurut gua ini match yang sangat sulit. Selain Jepang, menurut gua Australia adalah tim yang sangat susah dikalahkan di grup ini. Jadi menurut gua dengan skuad Patrick Kluivert 27 pemain yang dipanggil, ya kita optimis saja, ya kita raih minimal tidak kalah di match ini dan usahakan bisa menang untuk bisa meraih 3 poin dan bisa berada di posisi kedua untuk klasemen sementara. Optimisme 45 dengan Alex Pastoor, Danny Lanjat, Patrick Kluivert. Harapan kita mudah-mudahan bisa on fire, dan ada beberapa match ya sebelum nanti datang 20 ya, ini pemain-pemain harus ada game internal untuk bisa menjalin komunikasi antara pemain dan bisa fight nanti di match melawan Australia di tanggal 20 Maret. Untuk match ini prediksi gua 2-1 kemenangan timnas Indonesia atas Australia ya. Untuk tebak skor silakan di-follow akun ini atau di subscribe channel ini dan ditebak peserta gol pertama di matchnya Australia Indonesia dan berapa skor akhir untuk match ini. Jika ada yang betul nanti gue kirimkan hadiahnya setelah siap match Indonesia Australia. Ya, untuk tebak skor di video ini gue sediain. Saran silakan di-subscribe dan ditebak peserta gol pertama di matchnya Australia Indonesia dan berapa skor akhir untuk match ini. Jika ada yang betul, gue kirimkan hadiahnya. Nah, itu dia prediksi gue untuk match Australia versus timnas Indonesia. Dan di match kedua, ya ada Bahrain versus Indonesia. Ini bermain di GBK. Tentunya atmosfer ini penonton sudah siap-siap ya. Karena kemarin 10 menit atau 11 menit ya sold out tiket di GBK. 65-70 ribu akan memenuhi Stadion GBK di tanggal 25 Maret. Jadi lo bayangkan ya gimana ributnya nanti GBK, dan mudah-mudahan 3 poin penuh kita ambil di match ini. Gue prediksi 2-0 ya, feeling gue Indonesia bisa menang 2-0 atas timnas Bahrain di match kedua. Nah, itu dia prediksi gue. Untuk tebak skor di sini gue sediain ya. The next nanti video gue akan bahas gue nanti Champions League, dan tentunya silakan nanti pantau terus video-video terbaru gue di sini. Jika punya prediksinya silakan tinggalkan di kolom komentar. Gue pamit. Bravo sepak bola.